Look at it. Recording in progress. Rekaman sedang berlangsung. Kira-kira begitu ya. Bahasa Jawanya, sik direkam sik. Ayo gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada adik-adik dari jurusan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Senang sekali bisa bertemu lagi di kelas yang ketiga ya. Oke. Kalau kita selalu mulai dengan pemanasan. Oke. Saya di kelas itu sering berbicara dengan mahasiswa saya yang kalau di universitas saya katakan kalian belajar tidak hanya mencatat tik sudah tampil, tapi sebenarnya mengalami. Nah, mengalami itu artinya saya kan menjadi contoh mereka. Kalau berbicara, kalau mengekspresikan pendapat, kalau mendengarkan orang lain, kalau mencatat, itu kan keahlian untuk menjadi dewasa. Jadi itu selalu saya tekankan ke mahasiswa saya. Belajar hiduplah, belajar untuk menjadi dewasa. Setelah ini kan akan bekerja, kan bertanggung jawab. Entah pekerjaannya jadi guru, jadi tutor, jadi pegawai, di rumah menjadi ibu juga pekerjaan yang sangat besar sekali ya. Jadi setiap kegiatan selalu harus dimulai dengan pemanasan seperti olahraga. Jadi pikiran, raga kita harus disiapkan, itu penting sekali. Karena kalau terjun nanti bisa kejeduk, kaget sok ya. Jadi harus pelan-pelan, harus ada pemanasannya. Oke. Pemanasannya adalah begini. Saya minta adik-adik untuk menulis satu kata untuk menggambarkan perasaannya tentang kelas 1 dan kelas 2 kemarin. Ya, kalau saya minta tuliskan satu kata. Ya, kata apa yang muncul? Lalu dituliskan di chat. Oke. Kata apa yang muncul? Oke. Di kelas kan baru bertemu dengan Bu Yasinta. Saya juga bertemu dengan kalian, senang sekali. Jadi mudah lagi deh bahasa gaulnya. Ya, asyik. Oke. Apalagi ya, ditulis. Semua boleh menulis, tidak akan ada yang tersinggung, Bu Yasinta tidak akan marah. Apa saja, unik, aneh, nyeleneh. Bahasa Jawa juga boleh, bahasa Banyumasan juga boleh ya. Dari itu bisa jadi kata yang menggambarkan mungkin perasaan, penerimaan, persepsi, tanggapan kalian terhadap kelas 1 dan kelas 2 kemarin. Dan kita udah bicara macam-macam nih. Ada strukturalisme puisi, ada cara kajian yang kedua kemarin, macam-macam. Oke, baru satu. Oke, senang, asyik. Oke, siapa lagi? Ya tulis senang, asyik, happy. Ya, Adis Kun Saraswati, happy. Itu ada lagunya Happy yang sangat RB itu ya. Siapa yang menyanyi Happy? Selisih. Oke, wow. Ini selalu puitis sekali Mas Dimas nih kalau memilih kata ya. Selisih, santai, kata Faren Alfada. Mendadak penyair, wah sedang sekali. Wah ini permainan kata. Mendadak pengalaman baru kata Mbak Melati. Oke, ayo tulis apa saja. Kalau tidak tahu mungkin kata apa yang menyangkut di kepala kemarin, ya kata kuncinya apa? Lucu, asik, sulit, interaksi, pengalaman baru. Ya semua tulis. Masa 2 kali bertemu dengan Bu Yasinta tidak punya satu kata untuk menggambarkan perasaannya, reaksinya, kekagetannya. Mungkin masih girap-girap atau aduh enggak dong. Kayak ayo tulis. Kayak satu kata. Silakan tuliskan di chat room ya. Sambil menunggu saya akan tanya Mas Demas, katanya selisih ya. Oke, bisa dielaborasi. Bisa diceritakan sedikit tentang kata pilihannya itu. Silakan. Jadi kata selisih itu menurut saya punya arti yang lebih dalam daripada kata berbeda. Ya, bagus ya. Jadi kata selisih itu punya makna yang
di situ bisa menggambarkan berbeda, bisa menggambarkan juga unik, dan menggambarkan hal-hal lain yang di situ ada jarak antara satu titik atau satu strategi ke strategi yang lain, seperti itu. Bu. Bagus sekali ya. Silahkan yang lainnya mengamati ketika rekan kalian bicara ya, dari pilihan katanya, dari sudut mana rekan ini bereaksi menjelaskan pilihan katanya, dari organisasi pikirannya. Bagus sekali Mas Dimas tadi menjadi contoh yang bagus dari berbagai hal ya. Tidak hanya diksi pilihan kata, pokoknya karena ingin berbeda, masuk berbeda terus itu kan biasa. Oke, selisih punya arti yang berbeda, kemudian dijelaskan. Bagus sekali, terima kasih. Ada kejelian ketika memilih kata itu, kemudian tadi diungkapkan dengan apa yang dimaksudkan dengan Mas Dimas. Ada keunikan, tidak sama dengan kata berbeda. Ya. Nah, sering juga di kelas saya selalu katakan kepada mahasiswa saya, kalau kalian belajar bahasa itu kadang-kadang merasa kosakata tidak cukup atau merasa tidak maju ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan selalu memikirkan, aku sering memakai kata ini, kata lainnya apa ya yang bisa menggantikan, atau frasanya, atau sinonimnya, atau asosiasinya tidak sama, tapi hampir jadi temannya dari sepupunya. Terus nanti kalau dalam tulisan itu mengamati diri sendiri. Aku kok sering pakai, aku ingin pakai kata ini karena sebenarnya emosi dan isinya berbeda. Nah, itu nanti akan mengingatkan kita sebenarnya bahasa itu adalah segalanya. Kemampuan berbahasa itu luar biasa, tapi kita harus lebih mendalam lagi melihat cara kita menguasai memakai bahasa kita. Jadi Mas Dimas memberikan contoh, saya langsung menangkap itu. Wow, selisih, oke, santai, oke, pengalaman baru, interaksi. Oke, dari saya akan minta Adis Kun Sarasvati. Tadi menulis kata happy ya. Bisa bercerita sedikit tentang kata pilihannya itu? Ya, menurut saya dalam pembelajaran ini tuh sangat menyenangkan, Bu. Oke. Seru. Ya, jadi itu tadi sinonim dengan satu teman yang juga menulis dengan kata menyenangkan ya, happy ya. Ya, oke. Santai. Interaksi. Oke. Interaksi. Mas Aldo Putra. Iya, Bu. Ya, silahkan berkomentar tentang kata pilihannya adalah interaksi. Ya kan dalam pembelajaran ini sama Bu Yasinta kan banyak interaksi termasuk tadi interaksi yang teman-teman sebutkan kan ada interaksi apa ya Bu yang bikin happy tadi seperti teman-teman ada yang bilang santai, asik itu kan termasuk interaksi menurut saya Bu, interaksinya sifatnya itu menurut saya. Bagus. Saya lanjutkan dulu waktu diberitahu Pak Dipa, ayo guys kita ikut kelas puisi dengan Bu Yasinta, yang dalam pikirannya Mas Aldo apa? Punya gambaran tersendiri, apakah itu imajinasinya sama dengan yang terjadi sekarang ini atau tidak? Waktu itu punya gambaran nggak? Bisa diulangi Bu? Ya, jadi sebelum bertemu kelas ini, waktu diberitahu Pak Dipa nanti ada kelas puisi dengan Bu Yasinta, gitu. Yang ada dalam pikirannya apa? Kelas puisi. Ya kan kalau pertama belum tahu dosennya kan pasti bertanya-tanya itu Bu, wah dosennya galak atau enggak, apa gimana gitu kan enggak tahu. Ternyata setelah udah ada Bu Yasinta, saya kira itu bakalnya enggak ada interaksi atau enggak ada senang-senangnya, ternyata juga pembelajarannya asik menurut saya gitu Bu. Kan awal-awal kan kita enggak tahu. Kalau belum pernah lihat orangnya kan mungkin pertama lihat misal ada orang, wah kayak kok kelihatan galak, ternyata ketika sudah kenal kan berbeda gitu Bu. Itu. Bagus sekali, suka sekali komentarnya Mas Aldo. Itu yang saya maksud ya. Jadi salah satu keahlian berbahasa itu mengekspresikan
membuat kata-kata untuk menggambarkan apa yang kita rasakan, apa pandangan kita, pengalaman kita, ya. Dan nanti kalau kalian jadi pengajar atau pemimpin atau supervisor atau dalam posisi apa saja, misalnya jadi anggota tim, keahlian seperti itu penting ya. Mendengarkan, memberi ruang kepada orang-orang di sekitar kita, karena dengan begitu kita akan mendengarkan banyak sekali warna, suara, pendapat, seperti yang dikatakan oleh Mas Dimas dan Mas Aldo tadi berbeda sekali ya. Yang terakhir tadi tentang interaksi, jadi tidak galak. Oke. Kalau ditinjau lagi itu bisa seperti merujuk ke selama ini kegiatan kelas kuliah di Indonesia itu konteksnya galak dan tidak ada interaksi ya. Oke. Saya menempuh pendidikan di Indonesia, banyak melihat hal-hal yang menurut saya kadang pusatnya terlalu di pengajar atau dosen. Jadi ketika saya jadi guru, saya berjanji siswa adalah pusat segalanya. Jadi pokoknya saya hanya manas-manasi. Harus bicara semua, harus berdiri, harus berpikir, harus sedih, harus bereaksi. Banyak mantan mahasiswa saya yang banyak yang jadi guru, kalau ketemu dari kejauhan itu pasti ingat satu kata kunci. Ya, Sinta, kata kunci atau apa-apa begitu ya. Oke. Right. Sudah bergabung semuanya ya? Oke, kalau sudah bergabung, kita akan menuju tahap pemanasan yang kedua. Pemanasan tadi adalah satu kata untuk menggambarkan interaksi kita di kelas posisi 1 dan 2. Oke, saya di seberang ya, di seberang ya. Siapa yang pernah mendengar Melbourne di bulan Juni, musim dingin ya, di seberang Melbourne dekat Tasmania. Jadi sekarang ini dingin sekali, pagi tadi 3 derajat Celcius, sekarang 10 ya. Oke. Dan karena COVID, saya lama sekali belum bisa bertemu dengan ibu saya yang usianya 96 tahun di Semarang ya. Ya. Jadi tadi sempat galau ya. Galau, kalian pasti tahu ya kata dia, sempat karena musim dingin itu mendung ya, hujan angin dari Tasmania. Ini saya mengajarnya dari apartemen saya dekat kampus sih, pakai heater pemanas, makannya sup, ada kering tempe dan lain-lain, jadi jenis makanannya lain, lalu membuat saya sedikit sentimental. Tapi ketika saya tahu Pak Dipa mengatakan, Bu, besok ada kelas ya, dengan anak-anak, senang sekali nih karena obat rindu tapi masih tetap sentimental. Dan itu mengingatkan saya ke yang berikut ini. Ibu. Ya, ibu. Oke, ibu. Oke. Saya ingin kalian semua memikirkan kata itu, oke. Kemudian pakai strategi kita yang kemarin itu ya. Coba mendaftar banyak kata sebanyak mungkin untuk menjelaskan, untuk menggambarkan kata ibu. Oke. 2 menit yang bisa tulis di chat room. Jadi topiknya adalah ibu. Kalau ada kata ibu, kata-kata apa yang muncul dalam benak kalian. Ya. Jangan lupa dari kelas Buya Sinta kalian belajar. Puisi itu adalah kata yang bersuara. Ya. Supaya kalian sendiri bisa mendengarkan, orang lain bisa mendengarkan, supaya ada koneksi. Ya. Jadi memilih topik, kemudian memikirkan kata-kata untuk menggambarkan topik itu, jadi salah satu cara supaya kita punya koneksi dengan apa yang kita tulis atau kita pikirkan. Dalam hal ini ibu. Ayo, tulis di chat siapa? Ibu, topiknya ibu. Oke, sudah saya tulis ya. Oke, kalau saya tulis kata ibu, yang keluar dari kalian apa? Ya tulis, ayo tulis. Kalau saya akan tulis cinta. Asal. Dari kalian apa? Ayo dong. Ke mengandung. Oke. Kasih. Oke.
melahirkan. Apalagi ini kata kunci saya ya. Kasih sama. Oke. Terus badan. Menyusui. Bagus. Oke, ayo tuliskan semua. Dari Mas Dimas, sendiri, mandiri, sepi. Wow. Oke, jadi untuk Mas Dimas itu kata yang muncul ketika saya minta dia memikirkan tentang ibu. Sendiri, mandiri, sepi. Kehidupan, kata Listi Anjani. Melatih menulis senyum, tawa bahagia, penolong, tersayang, penuh kasih, sabar. Sayang, kata Irsya. Terbaik, kata Faren Aldafa. Wah, you the best, Mom. Oke, sayang. Puk. Oke. Tiada tara, Dina Uswatun. Selalu puitis seperti Mas Dina. Paling mengerti, kata Irfan. Oke, ayo tulis ibu. Oke. Bisa dari segalanya. Bisa yang romantis, yang puitis, yang berjarak, sampai kalau nanti dibuka hatinya, belak-belakan kata apa yang muncul untuk ibu. Ya semuanya. Puk itu contoh yang bagus tadi ya. Paling mengerti. Sepi juga. Nanti saya tertarik sekali mengapa kata itu muncul ketika kita memikirkan ibu. Ya semuanya, ayo tuliskan. Saya masih banyak ini, ada kata gendong. Masih ingat tidak waktu kecil kita digendong? Ada kata gendong. Ada kata apa? Darah tidak? Oke. Kata siapa lagi? Curhat, ya. Kita curhat kepada ibu ya. Ada yang memilih kata sengsara tidak? Oke. Ada yang memilih bahagia tadi sudah ya? Ibu. Ayo tuliskan semuanya. Oke. Mengetahui letak barang yang kita tidak tahu. Oke. Jadi itu seperti apa ya? Wah, psychic ya, seperti ya apa itu orang pintar ya, kita tulis ini orang pintar, ibu itu orang pintar, itu seperti wah di mana itu diletakkan, ada celana, ada kaos kaki, ada uang, ada surat cinta dari mantan pacar, ada recehan, ada macam-macam. Itu ibu itu mengetahui letak barang yang kita tidak tahu. Kata Mas Aldo Linca. Guru pertama, kata Dina. Ya, first teacher. Guru pertama yang mengajari macam-macam. Ayo masak. Ini ada berapa? Ada 22, termasuk saya dan Mbak Dipa. Masa semuanya belum ngisi? Oh, berarti ada yang tidak punya ibu ini. Silahkan ngacung yang punya ibu. Ya, yang ngacung yang punya ibu. Oke. Ya. Yang belum menulis tidak punya ibu atau mau durhaka, masa disuruh mikir ibu kata satu pertama aja nggak muncul, keterlaluan deh lu. Wah, tak bilangin atau nggak punya ibu. Nah, kalau tidak punya ibu bayangkan seperti apa. Mungkin ada yang diangkat atau dibesarkan kepada neneknya, tapi untuk cerewet segalanya, kata Adis. Cerewet ya. Oke, guru pertama. Di daftar saya ada kata ini, perut. Ayo. Oke, coba yang merasa sungkan, yang masih bingung, baca kata teman yang lainnya, lalu pikirkan kata itu bisa mengilhami kita menulis apa, ya. Jadi belajar bersama itu penting sekali. Ya, karena kita bisa mengamati, oh dia nulis seperti itu, oh asosiasi katanya ini, oke, istimewa. Oke, di kelas saya mengajarkan strategi belajar asosiasi kata yang kemarin sudah saya sebut ya. Kalau nanti ada siswa yang mengatakan kosakata saya itu hanya sedikit, bohong gitu. Saya menyumpahnya dengan bahasa Indonesia, sampah. Oke, saya ajari. Satu kata pertama apa? Misalnya perut ya, perut lalu jadi darah, jadi apa? Perut ada darah. Oke. Ada apa? Ada bayi kan? Ya, ada apa? Bayi itu ada janin ya, ada janin. Terus ada berapa? Kalau janin itu berapa bulan? Itu 9 bulan ya.
Ya, 9 bulan ya. Oke. Terus itu yang muncul di kepala kita apa? Kayaknya kesakitan ya. Oke. Terus apa lagi? Mungkin harus ada perawatan. Oke. Mungkin ada kata dokter ya, dokter. Oke, dokter ya. Dan lain-lain dan lain-lain. Mungkin ada kelahiran, oke. Ada kelahiran, ada macam-macam dan lain-lain dan lain-lain. Itu dari kata ibu ya. Oke, sejiwa, cahaya, tegar, penawar. Oke, tegar. Ya, dari cahaya sendiri itu bisa muncul banyak kata ya. Harapan, jawaban. Oke, apa itu? Kalau kita sedih itu apa? Obat. Ya, sukacita. Oke, tegar itu kan berarti kuat. Ya, perkasa. Oke, Wonder Woman. Oke, mungkin siapa Sri Kandi, ya, pahlawan, pelindung, ya, asosiasi kata. Oke, siapa lagi? Oke, kita coba dengan asosiasi kata. Oke, oke, saya akan bertanya kepada Irsa Okta Madina Putri yang memilih kata sayang. Iya, Bu. Oke, silakan dijelaskan kata ibu kemudian memberi kata sayang. Oke, bisa berkomentar? Ya, ibu itu paling tersayang. Dan nggak bisa tergantikan, Bu. Ya, oke. Jadi sayang tidak bisa tergantikan. Oke, bagus. Nah, sekarang Mbak Dina Oswatun tadi memilih yang guru pertama ya. Oke, Mbak Dina? Iya, Bu. Oke, silahkan dijelaskan. Guru pertama. Bisa Menurut saya karena ibu itu yang mengajarkan segala hal pertama kali dalam kita hidup, selama kita hidup dari kecil seperti itu. Contohnya apa? Ajaran apa yang masih ingat di memori? Seperti mengucapkan kata ibu untuk pertama kalinya. Iya, iya, iya. Memperkenalkan ini namanya rambut gitu. Jadi ada pelajaran banyak ya, bicara tapi juga ada biologinya, ya, tentang kita sendiri ya. Ini loh, ini penting sekali, ini bagian dari kita. Ada biologi, ada psikologinya juga di situ, ada bahasanya. Berarti mengajari komunikasi, kita bisa pakai istilah canggih, tapi juga tentang lingkungan juga, tentang kita, lingkungan kita. Oke. Tadi cerewet Melati Yuwana, silahkan. Iya, Bu. Biasanya mungkin karena terbiasa lihat ibu-ibu dari ibunya teman ketika di kos selalu kayak ngecek anaknya, kan kayak cerewet banget gitu. Terus ketika di rumah juga, sudah makan belum, sudah mandi belum, ayo gini, kalau hujan jangan lupa bawa mantel, jangan lupa nanti makan gitu, Bu. Ingat gitu aja. Jadi kalau saya ringkas tadi dari kata itu tuh muncul kasih sayang, perhatian ya, cinta, kekhawatiran, perlindungan gitu ya, dan pelajaran juga ya. Kembali ke Mbak Dina tadi ya, ngajari itu loh. Ibu jadi contohnya ya. Ibu ngelihat sendiri gaya bahasanya, kekhawatirannya, mencereweti kita karena kita harus sehat supaya tidak masuk angin, supaya makan yang betul, supaya tidak lupa PR dan lain-lain ya. Itu adalah ibu. Itu dari kata cerewet tadi. Oke. Ini ada siapa tadi? Oke. Mas Demas tadi memilih kata yang sangat menarik sekali. Ada sepi juga ya. Bisa cerita, Mas Demas? Jadi sama seperti teman-teman yang lain, ketika ibu itu memberikan kasih sayang itu dengan tulus, dengan sepenuh perhatian, tapi saya melihat sisi lain dari rasa perhatian tersebut. Jika kita diberi perhatian, tapi kita tidak bisa membalas, gitu, atau mungkin ibu punya masalah tertentu yang tidak punya
bahan untuk menuangkan rasa sedih atau marahnya atau jengkelnya, karena background dari kehidupan saya sebenarnya memang dari kecil sudah ditinggal oleh bapak ke luar negeri. Jadi saya juga merasakan seperti sepinya bagaimana perasaan ibu saya ketika setelah menikah langsung ditinggal bekerja gitu. Saya harus mengurus 3 anak yang semuanya laki-laki gitu. Saya merasa gimana cara ibu kok bisa menyimpan rasa sedih atau jengkel semua itu sendirian gitu. Seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Oke, jadi kita sudah mendengarkan. Ini dari kegiatan pemanasan saja ya. Saya lempar kata ibu yang terjadi seperti ini ya. Oke, kalau sekarang ini masih banyak yang malu untuk bereaksi, paling tidak kalian bisa mengamati dan mengambil idenya. Oh, oke. Banyak komentar yang personal dengan observasi, dengan pengalaman diri sendiri, atau dari Mas Dimas tadi dari sudut pandang seorang anak yang melihat ibu seorang perempuan yang membesarkan 3 anaknya, kemudian ada perpisahan yang terjadi dan lain-lain dan lain-lain. Oke? Nah, nggak sadar itu kita memproses. Kita ini sebenarnya menuliskan, kita mengartikulasikan tentang apa yang tadi saya lemparkan sebagai hanya sebuah kata ibu ya. Tapi karena ibu itu kan kita kan dulu di dalam ibu. Bayangkan tidak kalau tidak ada ibu tidak ada kalian ya. Kadang berpikir seperti itu enggak? Ibu itu lingkungan pertama kita ya. Kata Mbak Dina tadi ya. Lingkungan sekitar kita. Lingkungan itu penting. Jadi guru kita ya. Darah daging kita. Nyata ya. Tidak hanya puitis ya. Ibu itu ada atau tidak dan lain-lain dan lain-lain. So, bagus sekali. Oke, bagus sekali. Oke, sekarang di kelas ini dengan Bu Yasinta kita akan bicara banyak tentang perempuan karena kita mulai dari ibu ya. Jadi saya banyak ngomong tentang lingkungan. Saya akan membacakan satu puisi. Ini hasil dari kekangenan saya terhadap asal saya, ibu saya yang di seberang, yang biasanya 5-6 kali saya kunjungi, tapi karena COVID tidak bisa. Tapi juga karena mengingatkan saya siapa saya, ya, seorang yang lahir di Jawa, menjadi akademisi, menjadi pengajar, tinggal di luar negeri yang lingkungannya berbeda sekali. Bahasa pertama bahasa Inggris, ya, yang banyak menguasai posisi kebijakan dan lain-lain, bukan saya. Jadi saya minoritas di sini ya. Oke. Jadi lalu muncul puisi yang saya tuliskan ini. Saya ingin kalian nanti mendengarkan, kalau bisa mencatat, kemudian silakan berkomentar. Kalau masih sungkan ya paling tidak ada berapa kata yang bisa kalian tangkap ya. Oke. Judulnya Ibu Bumi. Ibu Bumi memberiku rahim dan tak seorang pun berhak menjadi hakim. Sejak lahir tugasku hanya satu, membela semua turunan ibu bumi. Anakku, anakmu, anak mereka, anak-anak kita semua. Dari 2016. Oke. Judulnya tadi Ibu Bumi. Ya. Nah. Coba saya akan minta Mbak Ade, silahkan berkomentar. Kata apa yang ditangkap, persepsinya apa, gimana, komentar saja. Tidak perlu serius, silahkan. Mbak Ade? Mbak Ade Erna? Iya, Bu. Bagaimana? Tadi yang saya tangkap memberiku rahim. Ya.
Oke. Lalu persepsinya Mbak Ade apa? Tanggapan apa arti? Tanggapan menurut saya artinya kayak seorang ibu rela apa namanya mengandung dari rahimnya, padahal seorang ibu tuh apa namanya, sebentar Bu. Ya, apa? Oke, nanti bisa tambah lagi ya. Oke, Mbak Monica, komentarnya apa? Mbak Monica, silakan. Mbak Monica Nur Cahyani, silakan. Membela. Oke. Ya. Dalam arti bisa ditambah lagi kalimatnya, membela yang bagaimana? Bebas ini interpretasi ya. Saya tidak akan marah kalau dikritik, silakan. Saya cubit dari sini nanti. Gitu. Kalau nggak bicara, nggak cubit. Oke, silakan. Membela ya. Tadi membela ya. Ibu itu akan menjadi tembok pertama ketika anaknya sedang menghadapi permasalahan dan ia juga akan memberikan pembelaan kepada anaknya supaya ia bisa menolong secara baik. Oke, dari Mbak Ade tadi ditangkap memberi rahim, kemudian Mbak Monica mengatakan membela atau menolong ketika anaknya dalam duka atau perlu pertolongan ya. Saya ingin minta Faren Aldafa berkomentar tentang puisi tadi, Ibu Bumi. Oh iya Bu, saya penasaran sama yang baris kedua itu Bu. Tak seorang pun berhak menjadi hakim. Itu maksudnya gimana Bu? Nah, menurut Mas bagaimana? Ya kalau gimana ya, kalau ibu kita tuh nggak ada yang patut menghakimi ibu kita gitu loh Bu. Wow, bagus sekali. Iya, ya. Tapi kayak ada maksud lain gitu. Nah, ya, oke, bagus ya. Ini yang saya maksud. Jadi lemparkan satu kata, satu puisi. Saya tadi menjelaskan bahwa kita bicara tentang perempuan. Kemudian tadi Mbak Ade, Mbak Monica merespon dari beberapa kata. Kemudian Mas Faren itu tertarik dengan baris kedua yang intinya dan tak seorang pun berhak menjadi hakim. Oke, nah karena saya menulis puisi, saya tidak akan menjelaskan karena itu saya serahkan kepada penulis, kepada pembacanya ya. Tapi berarti nanti misalnya dalam kelas analisa atau kritik, Mas Faren bisa melihat puisi aslinya, kemudian mengamati lagi ya. Dan itu bisa nanti akan muncul interpretasi, konteks dan lain-lain. Karena seperti yang saya katakan, saya kan punya background yang sangat spesifik ya, lahir di Jawa di Indonesia sampai S1 kemudian saya pindah ke sini. Nah, saya sudah menerbitkan beberapa buku dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan buku-buku itu menulis banyak tentang lingkungan. Salah satunya adalah ibu, badan, lingkungan yang nomor satu, okay? Termasuk apa yang terjadi dengan lingkungan saya yang sekarang ini di Australia, kritikan-kritikan terhadap siapa yang berhak bicara apa dan lain-lain. Oke, tapi bagus. Saya senang tadi Mas Faren. Oh, kalimat yang itu, tapi saya kurang jelas ya. Oke, ya. Oke, Mbak Sri Wahyuningsih, komentarnya apa? Komentarnya apa? Mbak Sri Wahyuningsih punya komentar tidak? Mbak Sri Wahyuningsih? Oh, belum. Oke. Siapa yang ingin? Oke. Yang ingin bicara tidak harus saya paksa, ya. Bisa unmute kemudian bicara. Ini kan di kelasnya Bu Yasinta udah 2 kali. Saya akan dengan senang sekali kalau ada yang langsung berkomentar. Tadi judulnya adalah yang pertama adalah Ibu Bumi, oke? Atau sekarang, oke. Sekarang sebentar. Oke. Kalau begitu, Kalau begitu, sekarang saya akan baca puisi yang kedua. Silahkan mencatat, diamati,
semua interpretasi akan diterima, ya, apapun bentuknya. Ya, ini kan kita sama-sama belajar ya. Puisi yang kedua itu berjudul Menjadi Perempuan. Oke, menjadi perempuan ya. Sudah siap ya? Saya akan bacakan. Nanti lagi kegiatannya sama. Kata apa yang ditangkap, persepsi kalian apa, bingung atau tidak, atau kata favoritnya apa, silahkan. Sudah siap ya? Menjadi perempuan. Menjadi perempuan adalah menjadi sebuah lubang untuk lalu lalang darah dan hamburan nafsu berbaur suka. Mei 2016. Perlu diulangi? Perlu diulangi sekali lagi judulnya Menjadi Perempuan. Menjadi perempuan adalah menjadi sebuah lubang untuk lalu lalang darah dan hamburan nafsu berbaur suka. Oke. Silahkan di chat room tuliskan, bisa komentar, bisa kata apa yang ditangkap. Bisa baris, bisa apa saja. Ayo silahkan. Ayo silahkan. Ini juga jadi salah satu contoh strategi untuk mengajar dan belajar. Nanti kalau suatu saat jadi guru atau jadi dosen atau jadi tutor, salah satu caranya adalah memakai tulisan yang sudah ada, kalau bisa menulis diri sendiri, untuk menciptakan interaksi di kelas. Yuk, ayo siapa yang sudah? Oke, lubang untuk lalu lalang. Oke, Sri Wahyuningsih. Lalu lalang darah. Oke, bagus. Lubang untuk lalu lalang. Oke, Melati menulis darah dari FBSI UMS. Oke. Oke, hamburan. Oke, Mbak Miftah. Mbak Miftah, hamburan. Oke. Oke. Oke, kodrat dan nikmat dari Mas Demas. Ini reaksi ringkasan ya, bisa jadi opini, bisa jadi sambungan, nanti kita ngobrolkan mengapa. Ada lagi tidak? Oke. Boleh saya tanya ke Mbak Sri Wahyuningsih yang menulis lubang untuk lalu lalang, Mbak Sri? Iya Bu, maaf tadi terpental Bu. Oke, tidak apa-apa, silahkan. Oke, mengapa baris itu dan bisa berkomentar? Silahkan. Ini Bu, lubang untuk lalu lalang itu gimana ya Bu? Saya mau bertanya. Maksudnya itu gimana? Oke. Kalau menurut pengertian Mbak Sri bagaimana? Oke, lubang kita sudah tahu ya, ada lubang ya. Ya, oke, ada lubang. Terus lalu lalang itu apa? Ya, ini mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Lewat. Ya. Lewat ya. Lewatnya seperti apa? Seperti apa lewatnya? Hanya dung 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 atau apa? Kalau ada siswanya, Bu Sri, lalu lalang itu apa sih? Coba dideskripsikan. Nah, harus dideskripsikan pakai kata kerja. Lalu lalang itu seperti apa? Berjalan, Bu. Hanya berjalan. Hanya gini, jalan. Gini. Berjalan-jalan. Oke, berjalan-jalan yang seperti apa? Berjalan-jalan seperti tidak seperti bayi. Oke. Yo. Keluar masuk. Ya, oke. Jadi ada intensitas. Lalu lalang itu berbeda dengan berjalan. Lalu lalang berbeda dengan lewat. Lalu lalang, wah, saya bisa nulis tesis tentang itu, oke, Mbak Sri, oke, ya. Lalu lalang, ya, lalu lalang. Oke. Jadi banyak sekali lalu lalang. Siapa yang ingin menjelaskan, mendeskripsikan kata lalu lalang? Mbak Monica bisa bantu. Wirawiri, Bu. Nah, wirawiri, asik. Wirawiri. Seperti pingpong, seperti setika. Do. Seperti lalu lintas di Indonesia. Wong. Ya, enggak ya? Oke, wirawiri. Oke, wirawiri, bagus sekali. Jadi lubang untuk lalu lalang, oke, ya, Pak Sri ya. Nah, kalau di kelas saya, karena saya penulisnya biasanya ada yang bertanya, Bu itu artinya apa?
tanggung jawab saya sebagai penulis adalah sebenarnya menyerahkan kepada pembaca. Oke, karena itu adalah fungsinya puisi. Saya tidak akan menerjemahkan, saya tidak akan menjelaskan, ya. Karena saya menghargai reaksi setiap pembaca itu berbeda-beda. Nanti silahkan dilemparkan, dilanjutkan lagi suatu saat, mungkin perlu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan bisa kembali lagi. Oh, interpretasi saya adalah seperti ini. Oke, jadi ini salah satu pelajaran dari kelas saya. Oke, Mbak Sri. Oke. Mbak Miftah ya, Miftahul A itu Mbak atau Mas? Ya, Bu. Hamburan, silahkan. Ya, mengapa memilih kata itu? Hamburan nafsu, seperti punya Mbak Dina Uswatun, hamburan nafsu berbaur suka. Biasanya itu kalau perempuan itu tempatnya nafsu gitu loh, Bu. Gimana menjelasin, bingung. Iya, bagus, maksudnya objek nafsu ya. Ya kan? Gitu. Wow, bagus. Oke. Nah, ini universitas di kelas saya kita semua dewasa dan terutama puisi dan sastra itu tidak ada batasnya. Karena itu fungsinya. Ingat tidak? Kalian masih punya PR ya. Sastra itu menggertak, menggelitik. Oke, kan? Apa macamnya Pak, menulis, berteriak, bergejolak, memorak-morandakan, meninamububukkan, itu salah satunya ya. Tadi Mbak kita mengatakan itu loh, perempuan itu kan objek nafsu. Saya suka ada komentar seperti ini. Nanti bisa disambung dengan temannya ya. Setiap komentar dari rekan-rekan itu perlu dihargai dan biasanya memberi kita inspirasi. Oh benar, maksudnya kayak gini, aku tambahi seperti ini. Bagus sekali. Oke. Hamburan nafsu berbaur suka dari Mbak Dina Uswatun. Oke, Mbak Dina. Oke, Mas. Oke, komentar terakhir sebelum kita melangkah ke bagian kelas yang berikutnya, saya ingin minta siapa? Oke, PBSI, FKIPA, UMS itu menulis darah. Silakan bisa berkomentar kontribusi di kelas ini. Ada kata darah. Iya, jadi sebenarnya kan ini unik ya. Jadi ada puisinya, ada teksnya, kemudian tadi dibacakan oleh penulisnya langsung. Ya. Akan berbeda ketika teks hadir tanpa pembacaan oleh penyairnya misalkan. Ya, itu. Jadi ada, meskipun sekali lagi penyair alias Buya Sinta tidak menceritakan ini dan itu, tapi dimulai dari tadi membaca menjadi perempuan itu intonasinya sudah berbeda. Ya, ada semacam gelegak kemarahan itu ya, tumpah ruah kemarahan gitu. Tapi selain itu menjadikan pemaknaan puisi ini kental dengan kemarahan, teksnya juga menyatakan demikian. Jadi ada semacam pemberontakan ya. Puisi adalah memberontak. Ya. Jadi pemberontakan pemosisian perempuan itu hanya sebagai tukang melahirkan anak, ya kan? Lubang lalu lalang darah, ya. Darah itu tadi. Terus yang berikutnya sebenarnya juga masih ada kaitannya dengan darah, tapi darah yang pertama sesudah itu kan bukan darah lagi, yang mengenai hamburan nafsu berbaur suka, ya. Lalu lalang darah dan hamburan nafsu berbaur suka. Jadi sebenarnya meskipun saya ketik hanya darah gitu, tapi sebenarnya yang saya hendak utarakan ya itu tadi, bentuk kemarahan yang menggelegak, bahwa perempuan tuh tidak hanya sekedar mesin pembuat anak yang ketika lalu lalang keluar anak itu keluar darah, ya, dan juga bukan objek pemuas semburat nafsu berbaur sukanya laki-laki. Saya itu tidak hanya lubang saja, begitu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus. Oke. Nah, pertama tadi tentang ibu, yang kedua tentang ada perempuan, ada darahnya, ada nafsu dan lain-lain. Oke. Yang berikutnya
Judulnya, oke, ini perhatian untuk rekan-rekan mahasiswa laki-laki ya, karena judulnya adalah Kalau Aku Laki-laki. Ya, oke. Ya, di kelas ini saya akan memberi beberapa lebih contoh dari minggu pertama yang kedua. Nanti akan jelaskan mengapa. Ini ada hubungannya dengan posisi saya ya sebagai tadi seorang wanita yang dilahirkan dibesarkan di konteks budaya Jawa, Indonesia, kemudian menjadi pengajar, muridnya semua kebanyakan adalah orang internasional, kemudian tentu saja ada perdebatan teori-teori dari yang kebanyakan dari negara barat yang sering kita pakai, kita sering aplikasikan, terutama kalau kita berbicara tentang sastra dan perempuan. Ya, sekarang ini laki-laki supaya tidak merasa dipinggirkan, saya akan bacakan puisi yang berikutnya. Nanti kita perdebatkan lagi. Sudah siap ya, rekan-rekan, adik-adik mahasiswa laki-laki, silahkan didengarkan. Nanti bisa diberi nilai atau direspon. Rekan-rekan adik mahasiswa perempuan juga harus mendengarkan ini. Oke, sudah siap ya, seperti tadi. Jadi selain berbicara serius tentang puisi dan kajian sastra feminisme menurut Bu Yasinta, semoga kalian bisa melihat bahwa ada banyak strategi-strategi belajar mengajar yang kita kenalkan di kelas ini ya. Oke. Kalau aku laki-laki, pertama yang akan aku lakukan adalah mencari ibu. Entah di mana dan siapa dia. Ku akan bersujud dan mencium perutnya yang keriput. Akan kucium dan kuhisap aroma masa bayiku, lalu kukatakan, jangan minta maaf kepadaku. Aku yang berhutang maaf kepadamu. Dan akan kucium dan kuisap aroma masa bayiku lagi, dan lagi, dan lagi, sampai mengikis habis. Lalu akan kukatakan kepadanya, siapapun engkau, aku tak akan di sini tanpamu. Kalau aku laki-laki, Juli 2007. Oke, yuk. Ini untuk spesial pakai telur adik mahasiswa laki-laki. Oke, coba tadi dirasakan kata apa yang ditangkap. Kalau masih malu berbicara di sini bisa dituliskan di chat. Coba dituliskan di chat room. Bisa kalimat, bisa baris atau kata yang ditangkap tadi. Komentar, reaksi juga bisa. Adik-adik mahasiswa perempuan juga harus, tapi terutama yang laki-laki. Kan judulnya Kalau Aku Laki-laki. Waktu saya menulis, saya membayangkan kalau aku laki-laki. Perutnya yang keriput. Bagus. Siapa lagi? Ayo. Ada Ade, Vian, Bayu. Mungkin tidak punya ibu ya. Nur Ahmad. Siapa yang tidak punya ibu? Ibu Yasinta, permintaannya tidak usah dihiraukan. Yang punya ibu dan merasa bahwa kalian tidak akan ada di sini, silakan menulis di chat room. Satu kata, bisa berkomentar juga. Mas Fian, Bayu, Aji Saputra ingin berkomentar? Silahkan, ayo tulis. Iya, Bu. Ya, oke, silahkan. Komentarnya apa? Yang lain menulis di chat room ya. Masa tidak ada kata yang ditangkap tadi? Adik-adik mahasiswa perempuan, ayo. Yuk, tulis di chat room. Tak akan di sini tanpamu dari Landriana. Oke, terima kasih Mbak Landriana. Yang lainnya? Yang lainnya tidur atau di kamar kecil. Mungkin mancing ya, atau sedang mengejar kucing. Menonton Pororo. Ya, Pororo, beli kacamata, Pororo. Aduh, asik sekali itu ya. Teknologi meme dan tidak ada lagi. Oh, yang lainnya tidak punya ibu. Oh, durhaka kalian semua. Semoga hidup. Oke, pria yang merindukan kasih sayang ibu, kata Faren Aldeva. Oke. Kita minta pendapat dari yang laki-laki dulu ya. Oke. Berlian Iza Fahrudin, komentarnya apa tentang puisi tadi? Kalau aku laki-laki.
Silakan. Bisa berkomentar? Atau satu kata yang ditangkap? Berlian? Bisa unmute. Berlian? Bisa. Ibuku semangatku. Oke, ya. Jadi energi ya. Oke. Faren Aldafa, silahkan. Pria yang merindukan kasih sayang ibu. Bisa berkomentar? Ya? Ya Bu, baik Bu. Ya maksud saya itu banyak kata yang menggambarkan jika seorang lelaki itu merindukan ibunya. Misalnya ingin mengulangi masa-masa bayi lagi. Oke, terima kasih. Mas Demas silahkan. Mas Demas jadi contoh rekan-rekannya ya. Oke, silahkan. Pendapatnya bagaimana? Saya tertarik pada judul dari puisi tersebut. Ya. Karena saya sendiri kan laki-laki, jadi memposisikan diri saya itu sebagai sebelumnya itu perempuan, Bu. Terus bagaimana jika saya dihidupkan kembali menjadi seorang lelaki? Apa harus laki-laki? Karena menurut saya isi dari puisi ini, laki-laki itu sendiri punya tanggung jawab atau mungkin bisa lebih merepotkan atau bagaimana, mungkin bisa lebih merepotkan sang ibu. Jadi ketika perempuan ini dilahirkan menjadi laki-laki, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dulu pernah sangat merepotkan, pernah sangat menjengkelkan, pernah sangat membuat ibu sedih, kemudian dilanjutkan dengan mencium perut ibu yang sudah keriput. Seperti rasa penyesalan yang sebenarnya kita semua sudah tahu bahwa ibu itu sudah merawat kita dari kecil, kemudian kita baru kembali ketika ibu itu sudah renta, sudah tua, dan kita terseduh-seduh menangis di pangkuan ibu. Tapi sebanyak apapun tangisan kita, sebanyak apapun penyesalan kita, atau sebanyak apapun terima kasih yang kita berikan, tidak akan pernah dapat mengembalikan bagaimana rasa sayang ibu kepada kita. Seperti itu, Bu. Bagus. Oke. Coba rekan-rekan kalau mendengarkan tadi ya, itu ada tidak hanya dari pilihan kata-katanya, tapi ada ungkapan secara personal, ya, interaksi, ikatan, penyesalan yang diungkapkan itu sangat kontekstual. Nah, karena saya sudah hidup di beberapa tempat, saya ingin menyebutkan ini kontekstual Indonesia, Jawa. Ya, kalau kita bicara dengan rekan saya yang dari bule dari Eropa yang lainnya, itu lain sekali, ya. Katanya, bahasanya, lain sekali, lain sekali. Nah, itu saya tulis karena saya penulisnya, karena memang pengalaman saya, konteks budaya saya, yang saya lihat, yang saya rasakan, yang saya rindukan seperti itu. Nah, kalau saya menyisipkan teori sastra feminisme, untuk saya pribadi itu saya masih tumbuh ya, saya masih tumbuh bersama ya. Kalian pasti sering mendengarkan feminisme barat gini-gini. Saya ingin menggambarkan sesuatu yang berbeda. Oke, ini salah satu permintaan. Terima kasih kepada adik kolega akademi saya, Pak Dipa, yang dulu meminta Bu Yasinta nanti harus ada satu kajian feminisme, karena berarti Pak Dipa itu membaca, memperhatikan dan mengetahui tulisan saya, misi saya, latar belakang saya. Nah, pendekatan sastra feminisme menurut saya ada dua hal. Yang pertama, transnasional. Transnasional itu ini mengkritik teori lama feminisme yang selalu datang dari Barat, misalnya yang sebenarnya kurang kritikan terhadap globalisasi dan kapitalis yang sebenarnya mengaruhi
perempuan lain, orang-orang lain dari ras yang berbeda, dari kemampuan bahasa, geopolitik, sosial dan lain-lain. Yang pertama. Yang kedua itu tadi Ibu, Rahim, saya, tadi ada guru yang pertama dan lain-lain, itu lingkungan. Ya. Jadi untuk saya lingkungan itu menjadi salah satu elemen dari pendekatan sastra feminisme, dalam hal ini penulisan puisi. Jadi ketika saya di sini saya menulis banyak tentang lingkungan yang ada di sekitar saya, termasuk kritikan itu, kekangenan saya terhadap sungai yang sekarang kotor di Indonesia, ada hutan atau yang lain-lainnya. Saya hanya ingin menyisipkan itu. Kemudian secara kultur saya menanggapi karena komentarnya Mas Dimas bagus sekali yang menggambarkan ikatan ibu dan anak seperti itu tuh yang di Jawa, di Indonesia dan mungkin Asia ya. Kalau di luar tuh sangat berbeda sekali. Jadi saya berterima kasih kepada Mas Dimas yang sangat jeli tadi mengapresiasi, mengamati dan berbagi pengalaman pribadi ya. Oke. Dan itu penting ketika kita bicara tentang pendekatan feminisme, dalam hal ini puisi, kita harus mempertimbangkan siapa yang menulis, siapa pengalaman dia. Oke. Yang satu hal yang penting lagi adalah pendekatan feminisme dalam arti sastra itu adalah berarti penulis, pembaca yang mengalami, yang merasakan itu perempuan, tidak hanya laki-laki. Ya, jadi di dalam tugas saya sebagai pengajar saya juga menulis puisi karena saya ingin menjadi contoh. Saya menulis dalam bahasa Jawa, Inggris dan Indonesia. Topiknya macam-macam. Tapi kalau di kelas salah satu tugasnya itu misalnya setelah puisi ini saya minta mahasiswa perempuan untuk menulis puisi tentang kalau aku laki-laki. Kalau untuk mahasiswa laki-laki saya minta menulis puisi kalau aku perempuan. Ya. Dengan begitu itu tidak hanya bahasa, karena kalian jadi memikirkan ibu, saudara perempuan, adik, pacar, tokoh perempuan yang lainnya, dan itu jadi menantang. Oke. Kita punya kaya bahasa, tapi kalau tidak ditantang kita akan macet. Jadi ada mitos yang mengatakan bahasa itu untuk apa? Bahasa itu penting sekali. Bahasa itu adalah sebuah keahlian untuk menjadikan kita manusia yang lebih bermanfaat dan berkontribusi dan bisa mengkritik kekuasaan-kekuasaan yang terlalu besar di sekeliling kita. Ya, itu yang saya maksudkan tadi. Terima kasih. Nah sekarang puisi pendek yang berikutnya masih tentang kalau aku laki-laki. Oke. Saya akan bacakan. Setelah itu nanti kita akan diskusi lagi tentang pendekatan atau kajian feminisme dalam puisi. Ya. Sudah siap ya? Ya, untuk kalian berdua. Ini bisa jadi tantangan untuk adik-adik mahasiswa perempuan. Setuju dengan saya atau tidak? Coba perhatikan pilihan katanya, kemudian nanti ditulis dan saya ingin tahu mengapa pilihan kata itu atau interpretasi kalian terhadap puisi ini. Oke? Yang berikutnya pendek sekali, judulnya Kalau Aku Laki-laki. Kalau aku laki-laki, ku ingin tak bermata sehingga tak ada goda yang mencerca. Akan kulihat dunia dengan mata hatiku. Juli 2007. Saya ulangi lagi ya. Kalian semua harus memperhatikan pilihan kata-katanya, barisnya, dan mengapa puisi ditulis seperti ini. Kemudian nanti kita diskusi. Oke, sekali lagi. Kalau aku laki-laki, ku ingin tak bermata, sehingga tak ada goda yang mencerca. Akan kulihat dunia dengan mata hatiku. Juli 2007. Oke, silahkan. Tulis-tulis di chat room, komentar, reaksi, pilihan kata, ayo semuanya. Yang tidak menulis, tidak lulus. Oke, ayo, rasain loh. Oke, ini saya mau konspirasi dengan Pak Dipa. Yang tidak menulis komentar atau kata, dijamin tidak lulus. Apa ora kon? Ayo, kudu nulis ini. Masa jauh-jauh pakai daring tidak
tidak berkomentar, tidak menulis. Ayo tuliskan di chat room siapa yang berkomentar. Puisi tadi judulnya Kalau Aku Laki-laki. Oke, silahkan. Silahkan. Siapa? Tuliskan di chat room. Boleh kalimat, boleh kata, boleh reaksi, boleh bertanya juga boleh, kan tidak harus saya jawab. Tapi belajar bertanya itu penting sekali loh. Kan kalian mahasiswa sastra dan bahasa Indonesia, masa tidak bisa bertanya, masa nggak bisa menulis satu kata. Godaan, bagus sekali. Oke. Kalau saya mengajarkan tata bahasa di kelas, itu kata ini akan saya pakai untuk membahas rumus imbuhan. Ya, godaan, saya tanya mahasiswa bule saya, what does that mean, artinya apa? Oke, itu jenis kata apa? Itu kata benda. Oke, kata dasarnya apa? Goda. Pakai formula yang itu di, mekan, mei, di, memper, diper, memperkan, diperkan, pean, kean. Wah, mahasiswa yang bule itu senang sekali, mereka terheran-heran. Kok ada rumus seperti itu ya? Tapi kita harus kreatif mengajarnya. Berani. Oke, Nur Ahmad, mata hati. Oke, adik-adik mahasiswa yang perempuan mana tulisannya? Dari mata turun ke hati, tidak bisa menilai hati jika mata sudah tak menarik. Pandangan, Landriana. Oke, saya minta coba Mas Nur Ahmad Hidayat. Itu mata hati ya. Bagus tadi bilang katanya. Bisa bicara atau dituliskan lagi mengapa memilih kata itu? Mata hati. Mata hati itu apa? Interpretasinya. Ada. Yang lainnya mana? Oh, ingin tidak lulus semua ya nampaknya ya. Oke. Jadi tahun depan bisa ketemu lagi nih Pak Huda, asik. Terlalu cinta dengan dosennya ini nggak mau lulus. Jadi ya diam saja di kelas. Oke. Sarkas. Melati Yuwana, bagus sekali. Landriana Nur Malita bisa berkomentar. Ya, Bu. Ya. Tulisannya iya. Apa? Silahkan. Yang saya maksud pandangan itu karena laki-laki itu kan di dalam puisi itu memang ingin menjaga pandangannya agar semua dia melihat dunia itu tidak hanya dari sudut pandang nafsu begitu. Oke, bagus, terima kasih. Ya, ya. Mbak Dina Uswatun, ini kalimatnya bagus. Tak ada goda yang mencerca. Boleh berkomentar, silahkan. Mbak Dina, Mbak Monika belum menulis ya. Saya belum pernah lihat tulisan Mbak Monika dari sini. Oke. Mbak Dina Uswatun, silakan. Tak ada goda yang mencerca. Interpretasinya apa ini? Oke. Mungkin untuk laki-laki karena banyak godaannya begitu Bu. Jika tidak ada mata hati kan dia tidak akan melihat godaan-godaan itu. Oke. Ya. Jadi tadi tidak akan melihat godaan. Bagus. Ya. Tidak akan melihat godaan. Oke. Bagus. Oke. Mbak Ade Erna menulisnya fokus 1. Oke, bagus komentarnya. Boleh bicara tentang ini? Jadi kalau laki-laki sudah fokus sama satu wanita, jadi dia setidaknya menghargai. Iya, bagus sekali. Bagus sekali. Ini diskusi serius ini. Diskusi serius, oke? Diskusi sangat serius. Jadi apa maksudnya? Oke, nanti ada diskriminasi, nanti ada cemburu, fokusnya 1, ini ada komitmen, bisa mengarah ke banyak hal, oke? Bisa perasaan, bisa ekonomi, bisa politik dan lain-lain. Adevian menulis terikat. Oke, terima kasih Mbak Ade. Mbak Melati Yuwana menulis sarkas. Wow, kata yang bagus. Mbak Melati Yuwana mana? Melati Yuwana? Iya, Bu. Ya, saya. Ya. Ini saya
saya laki-laki. Karena kan akhir ini banyak kasus yang seperti kekerasan seksual itu hanya di bermata. Jadi ketika saya berada di posisi laki-laki, mungkin saya tidak ingin bermata sehingga tidak ada yang mencegah ketika saya melihat wanita. Mungkin dari sisi ketika laki-laki yang padahal kan bukan begitu. Terus akan melihat dunia dengan mata hatiku. Padahal secara realistis dunia itu kan tidak bisa dilihat dengan mata hati, begitu Bu menurut saya. Wow, oke. Coba bagaimana komentar Pak dosen terhadap tadi analisa tadi? Bagus ya? Di luar dugaan saya. Ya, gitu. Iya. Ya. Iya. Jadi ada realita, jadi dari Mbak Mal melihat gaya bahasanya, pilihan katanya, realitanya seperti ini, kemudian tidak bermata, supaya tidak ada goda, dan lain-lain. Setiap dari kalian yang berkomentar itu kan sudutnya lain, dari pandangan yang lain, dari mungkin hubungan dengan 1-2 kata, atau ringkasan, atau yang lain-lainnya. Dan skill kalian seperti ini penting untuk mahasiswa sastra dan bahasa. Sastra dan bahasa apa saja ya. Oke, sangat penting sekali. Oke. Saya selalu suka mendengar komentar Mas Demas. Mas Demas, apa pendapatnya tentang puisi yang tadi? Kalau aku laki-laki ingin tak bermata. Saya berkomentar panjang Bu sepertinya. Bentar, saya lihat dulu. Oke. Dari mata turun ke hati. Tidak bisa menilai hati jika mata sudah tak menarik. Jadi maksud saya dari itu saya takutnya dari perkataan harus melihat orang dari hatinya. Kita kan kalau first impression-nya kita lihat orang itu pasti dilihat look-nya. Yang pertama, saya itu nggak harus cantik, menarik itu nggak harus cantik. Yang penting dia bisa bersih atau dia bisa rapi gitu. Menurut saya itu penting karena jika semua wanita itu tidak rapi terus yang penting hatinya baik gitu, menurut saya ya kurang gitu lah. Maksud saya kayak seperti tidak menghargai pasangannya gitu. Jadi menurut saya yang dimaksud menarik atau keduanya saling cinta gitu ya mungkin. Itu harus dua-duanya saling menghargai, termasuk dalam hal look, penampilan, dan lain-lain itu juga termasuk bagian yang terpenting dari menghargai pasangan gitu. Selain hati itu sendiri. Jadi untuk perempuan-perempuan jangan cuma hatinya aja yang dibenerin, tapi penampilannya juga diperhatikan seperti itu. Oke. Wow, dengar sendiri tadi ya. Berbeda lagi nih komentarnya. Ada 2 elemen kalau saya bisa meringkas. Jadi hati dari dalam kualitas, tapi look ya. Kalau kita bicara tentang perempuan, sekarang ini kan karena COVID zaman Zoom ya. Jadi teknologi kita pakai. Ada kecantikan ala Kardashian, ada Krisdayanti, ada Halilintar and so on, ada siapa itu dangdut. Wah, banyak sekali ya. Ada wajah yang Indo, ada meme, ada standar, ada krim pemutih, ada macam-macam. Oke. Kemudian tadi yang awal siapa yang mengatakan tentang objek nafsu. Nah, sekarang saya ingin mengarah ke kita di era teknologi ya. Hubungannya dengan perempuan karena tadi sudah ada yang menyentuh tentang look dan hati ya. Terima kasih Mas Demas ya. Sekarang kembali ke teori, nanti akan dipaparkan lebih lanjut oleh Pak Dipa, dosen kalian. Tadi kan kalian sudah mendengarkan lebih banyak contoh tulisan-tulisan kebetulan dari saya karena itu menjadi salah satu penelitian, misi dan pembelajaran buat saya
bagian dari pertanyaan siapa aku, siapa saya. Lahir di Jawa, percaya tentang pendidikan, lingkungan, karena kebetulan saya perempuan, jadi saya berpikir banyak tentang perempuan. Dan perempuan jadi pusat tulisan saya, karena itu pengalaman saya, observasi saya, termasuk imajinasi. Tadi Mas Dimas dan Ayu mengatakan, Mbak Mela, realita dunia tidak bisa dilihat dengan mata hati, Bu. Ya, ini bagian dari pembelajaran saya, karena saya kan harus berandai-andai, dan puisi memberi ruang untuk itu. Oke, contoh kajian feminisme, kegiatan aktivitas feminisme dari Bu Yasinta ya seperti ini, dan saya akan terus menuliskan seperti itu ya. Sekarang kita akan menyentuh teknologi karena manusia. Oke, siapa yang punya akun Sokmed? Ayo. Siapa punya akun medsos? Ngacung, ayo. Ya, ada satu. Oke, ada berapa orang yang punya akun medsos atau yang melihat YouTube, ya, Twitter atau Facebook, apalagi ya? Banyak ya. WhatsApp, ayo. Oke. Mungkin semua orang punya WhatsApp di Indonesia ya. Telepon, mobile phone biasanya lebih dari satu, smartphone, pakai Google Hangout tadi Pak Dipa ya. Waktu COVID kan tidak bisa ketemu, jadi harus daring istilahnya ya. Dan itu teknologi jadi bagian dari kehidupan kita. Oke. Sekarang coba oke, saya akan tanya Mbak Monica, punya apa ya, teknologi apa yang dipakai? Punya akun media sosial enggak Mbak Monica? Ada, Bu. Ya, apa saja? IG. Ya, wah, Instagram. Iya, ya. Tele. Biasanya kalau untuk Mbak Monica itu fungsinya untuk apa? Untuk bersosialisasi, untuk bersosialisasi yang pertama. Yang kedua, bagi hiburan. Oke. Jadi biasanya melihat selebriti, melihat acara-acara, melihat komedi-komedi juga gitu yang apa reel, ada video-video di Instagram gitu ya. Hiburan ya. Oke. Kalau Mbak Ade punya akun medsos enggak? Punya, Bu. Ya. Fungsinya untuk apa menurut Mbak Ade? Kalau Instagram mungkin buat lihat-lihat postingan teman-teman gitu. Kalau YouTube biasanya musik. Oke, musik video ya. Ya, itu hiburan, pendidikan, oke. Ya, siapa lagi yang punya? Mas Ami Muslim tadi belum bicara ya. Punya akun medsos tidak, atau biasanya melihat apa? YouTube? Menonton YouTube? Yang lainnya? Aduh, tidak dinyalakan semuanya. Aduh, aku jadi sedih deh. Oh, jadi obat kangen tapi nggak ada yang menyalakan video sedikit. Oh, well, nasibku. Orang dari seberang. Jadi agak galau. Kayaknya ini aku harus menulis puisi ya, tentang tidak dinyalakan videonya di kelas Bu Yasinta. Aduh, judulnya layar hitam dengan nomor-nomor dan huruf A310190045 lan entahlah galau hatiku. Ada siapa lagi? Ada huruf P, namanya siapa? Irsa Oktavi Madani. Ada huruf A, Adis Kunsara. Ku tak tahu mengapa namanya Sarah. Sarakah dia orangnya? Loh kan? Jadi galau aku. Oke, ya. Lain kali di kelas Bu Yasinta dinyalakan semua ya videonya. Oke. Medsos. Mbak Sri Wahyuni, kalau teknologi dalam kehidupan Mbak Sri apa artinya? Penting atau tidak? Penting, Bu. Ya, untuk apa?
Sumber informasi. Ya, bagus. Informasi ya. Apalagi tadi hiburan ya. Hiburan. Apalagi ya. Untuk Instagram itu selain hiburan apalagi? Mbak Oktavia. Ya. Buat cari referensi. Masak, make up, tutorial, cari pacar ya enggak? Pengajian, model-model, beli-beli. Oke. Mbak Melati punya akun sosmed ya? Mbak Melati punya? Punya. Ya. Punya. Ya. Oke, Mbak Oktav. Ya, Mbak Oktav punya akun media sosial tidak? Ada, Bu. Ya. Punya. Ya, saya ingin bertanya kepada Mbak Okta, tadi sudah mengatakan aspek-aspek positifnya ya. Kira-kira apa aspek negatifnya dari media sosial menurut Mbak Oktavia? Ada tidak? Terlalu waktunya terbuang sia-sia. Nah, oke, bagus. Jadi kecanduan, ya? Iya. Waktunya terbuang sia-sia. Apalagi? Mbak Ade kayak bisnis, untuk bisnis bagus, dapat uang, asal mungkin jangan pakai kripto ya, nanti jadi rugi berjuta-juta, kecuali Anda saudaranya Elon Musk. Oke. Siapa lagi? Aspek negatif dari media sosial apa Mas Dimas? Ada tidak? Banyak, Bu, sebenarnya. Ya, misalnya? Karena semua aktivitas itu kita itu pakai media sosial, termasuk kita pesan makanan, kita edukasi untuk kuliah, untuk referensi, membuat makalah atau artikel, juga membuat, jika kita apa itu? Kalau saya sukanya kan main game kan, Bu. Yaitu suka. Iya. Jadi semua waktu saya, walaupun sedang nganggur juga, selalu ada alasan untuk main HP gitu. Iya. Itu positif atau negatif atau kadang-kadang bisa positif, bisa negatif? Kadang bisa positif, cuma kebanyakan memang banyak negatifnya. Oke, ya setuju dengan Mbak Oktavia tadi yang kecanduan, terlalu banyak buang-buang waktu. Oke. Siapa lagi? Kalau Instagram itu ada yang siapa yang pengikutnya paling banyak di Instagram? Ada 300 berapa juta itu siapa itu? Selebriti biasanya ya. Siapa yang tahu? Ayo. Generasi muda, ya siapa tahu. Itu juta-jutaan ya. Kalau dari Indonesia yang pengikut berjuta-jutaan itu siapa contohnya? Raffi Ahmad, Bu. Oke. Ya, banyak sekali ya. BTS, BTS, oke. Ya, Raffi di satu sisi lain BTS. BTS mengumpulkan dana, kemudian mempopulerkan bahasa yang bukan bahasa Inggris, itu yang saya buat kagum ya. Siapa yang pernah memimpikan bahasa selain bahasa Inggris itu bisa sebenarnya menjadi populer dan mengkritik dominasi bahasa Inggris yang kurang diperdebatkan. Bahasa internasional sudah berapa lama? Mengapa tidak diperdebatkan? Apakah itu kolonialisme? Nah, sastra feminis juga mengkritik itu. Makanya saya menguasai bahasa Inggris karena saya ingin menulis dan mengkritik sikap monolingualisme bahasa Inggris yang menurut saya banyak elemen penjajahannya ya dalam teori, dalam buku dan lain-lain. BTS menjadi luar biasa mereka. Sekarang ada terjemahan, ada kegiatan macam-macam. Oke, Mas Raffi itu bisnis ya Mbak Oktavia ya? Bisnis dan lifestyle ya, yang Raffi itu ya? Iya Bu. Oke, terus siapa lagi? Selebriti yang paling terkenal kayak di Instagram dari Amerika, siapa yang tahu? Mas Dimas tahu nih pasti. Contohnya siapa? Mbak Ade, Monica, siapa yang tahu? Justin Bieber, Bu. Oh iya, Justin. Waduh ya, dia pop culture muda, dia pop star, dia penyanyi. Jadi kemudian ada merch-nya, ada yang menjual macam-macam itu ya. Oke.
Siapa lagi? Mbak Monica? Siapa selebriti di Instagram yang Mbak Monica tahu atau pernah dengar? Diva Indonesia itu siapa? Siapa itu Diva Indonesia? Krisdayanti. Nah, biasanya disebut singkatannya apa? KD. KD ya itu ya. Oke. Ya. Itu bagaimana menurut Mbak Monica? Itu bagus semua, ada aspek positifnya, negatifnya, atau apa yang diajarkan dia? Kita melihat perempuan dan diva seperti dia ya. Mbak Monica? Kemewahan, apa yang kita lihat? Kekayaan, kemewahan gitu ya? Ya. Oke. Masih sudah pada capek. Oke, kalau begitu sekarang saya akan bacakan satu puisi, oke, lagi ya, yang berjudul Dewi Teknologi. Ya, saya akan bacakan. Oke. Ini saya pakai untuk menjadi salah satu alat untuk bisa jadi menjadi kritis ya. Dan juga di kelas bahasa saya pakai untuk terjemahan, untuk analisa konteks, budaya, pop culture, karena ada beberapa nama yang harus dianalisa, siapa itu, konteksnya apa, mengapa itu dipakai ya, dan kritikan tentu saja tentang teknologi. Oke, sudah siap ya? Semoga ini bisa jadi contoh sekali lagi, oh di kelas Biosinta seperti itu, ada materi seperti ini, mengajarkannya seperti ini, nanti bisa ditiru, mungkin bisa diadaptasi ya, yang ini nggak cocok, yang itu yang nggak cocok, dan lain-lain, tapi temanya tentu saja tentang feminisme. Oke, here we go. Dewi Teknologi bersabda, anak-anakku, telah kuciptakan dunia baru untukmu. Kenalilah, cobalah, rengkuhlah, raihlah, kejarlah dunia itu, dan jadikanlah dirimu siapapun dan apapun yang kau bisa. Layar, gambar, hingar-bingar, informasi, penetrasi, demokrasi, tekan, pesan, telan, interaksi, diskusi, kompetisi, Kardasian, kade, kentut sapi, paha, dada, nista, dakwah, berkah, sampah, dan seperti dunia-dunia lain yang sudah kau rambah dan rebahi, kau akan menjadi marah, merah, pasrah, terarah, lincah, serakah, dan mereka. Agustus 2013. Oke. Siapa? Yuk. Tulis di chat room kata apa yang ditangkap. Satu kata minimal ya. Silahkan ditulis di chat room dari puisi yang berjudul Dewi Teknologi bersabda. Akan saya tuliskan ya. Judul puisinya Dewi Teknologi bersabda. Oke. Yuk silahkan Mbak Sri tuliskan kata yang ditangkap tadi. Satu kata saja tidak apa-apa. Silahkan di chat room Mas Demas yang selalu jadi contoh, Mbak Monica
Oke, Mbak Sri menulis ingar-bingar, aksara. Semakin besarnya pengaruh teknologi, apakah di dunia jin ada juga teknologi? Nah, imajinasinya. Kompetisi dari Mbak Melati. Ayo yang lainnya. Okta, Vimadina, Enggar, Landriana, Muhammad Yusuf, Aldo, Nur, mereka, pasrah, pesan Mbak Ade. Wow, pasrah, dakwah. Oke. Siapa lagi? Mas Ami Muslim belum menulis. Mungkin sedang tidur atau di belakang ya. Hanya pasang akunnya. Oke, ayo tulis. Semua tulis, saya ingin lihat kayak merujuk. Saya ingin lihat satu kata yang bisa ditangkap. Oke, dan saya akan bertanya kepada Mbak Ade Erna memilih kata pesan ya. Oke, interpretasinya apa? Silakan. Pesan. Mungkin kalau pesan, kadang orang menyampaikan pesan, ada yang baik, ada yang buruk. Terus yang menerimanya bisa menimbulkan hoax begitu, Bu. Ya, bagus. Oke, Mbak Melati menulis kompetisi. Silakan berkomentar, Mbak Melati. Iya, Bu. Kompetisi kalau di media sosial itu banyak sekali ya. Misalnya kalau di Instagram followersnya juta-juta, artis B itu juga dari selebriti begitu. Dia juga bisa kayak karena kemudian dari dalam diri kita timbul seperti aku juga seperti itu. Kompetisi menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Mbak Miftah, pasrah katanya. Oke, yang ditangkap tadi kata pasrah. Bisa komentar, Mbak Miftah? Tidak? Oke. Mbak Monica memilih kata mereka. Silahkan. Interpretasinya apa? Mau tanya itu apa, merekah? Merekah itu seperti kalau ada bunga yang kuncup kemudian merekah. Nah, ya, itu biasanya kata dipakai untuk bunga yang kuncup kemudian merekah seperti melati atau mawar gitu ya. Ya, itu pilihan katanya. Oke, nanti bisa kembali. Saya bisa kirimkan puisinya terus bisa dianalisa lagi. Selebriti tadi yang dikatakan oleh Mbak saya. Oke. Oke. Mbak Dina Uswatun tadi menangkap kata dakwah nih. Bisa berkomentar, silakan. Ya Bu, karena menurut saya teknologi itu akan mempermudah seperti halnya sekarang kan seorang ustadz seperti itu akan menyampaikan dakwahnya mungkin dengan adanya teknologi, jadi orang-orang itu tidak perlu datang jauh-jauh untuk mendengarkan dakwah seperti itu. Ya, bagus sekali, bagus. Oke, itu yang tadi pasti dengan kata yang ditangkap, kalau kita analisa lebih jauh berarti ada semacam koneksi ya. Sadar tidak sadar, aku tangkap kata itu, oh interpretasiku ini bagus sekali. Tadi contoh yang dikatakan oleh yang memilih tadi siapa? Mbak Dina ya. Ya, realitanya di Indonesia. Di mana-mana, tapi terutama di Indonesia karena COVID dan karena ada teknologi, kemudian bisa dipakai untuk melakukan dakwah atau imam atau karya untuk orang yang berprofesi secara spesifik ya. Oke, ada yang lainnya, masih banyak yang belum berkomentar tapi mungkin menjadi penonton saja. Mbak Sri Wahyuningsih itu ingar-bingar. Oke. Iya Bu. Ya, silahkan berkomentar. Ingar-bingar itu seperti ramai sekali, gaduh. Ya. Lalu kalau dalam puisi pemakaian kata itu ditangkap sebagai apa? Itu negatif, positif? Itu persepsinya Mbak Sri Wahyuningsih apa? Penulisnya memilih kata itu sebagai apa? Kritik? Mungkin bisa kritik Bu, karena kan bisa membuat kegaduhan. Ya,
ya. Bagus. Terus nanti kalau ingin belajar lebih jauh menjadi kritikus atau tukang analisa, itu nanti dilihat puisinya yang asli ya, Mbak Sro, yang lengkap ya. Terus memilih kata itu dari diksinya, oke? Pesannya kembali ke struktur kemarin ya, minggu 1 ya. Diksinya, gaya bahasanya, tujuan penulis apa, bisakah ini jadi kritik atau sebenarnya ini positif atau negatif dan lain-lain ya. Di kelas puisi ini penting sekali untuk menganalisa dengan cara seperti itu. Oke, Nur Ahmad Hidayat. Oke. Mas Nur Ahmad Hidayat ingin berkomentar, pilihan katanya kentut. Ya. Mas Nur, silahkan atau dituliskan lagi kalimatnya. Komentarnya? Ada yang menangkap yang terakhir tidak? Mas Nur Ahmad Hidayat? Tidak ada? Oke. Mungkin kucing. Iya. Lucu aja Bu, tadi ada kentut sapi gitu. Iya. Oke, kalau tanggapan Mas Nur gimana? Ya tentang teknologi itu. Tentang sosial media itu kan wujudnya itu sebenarnya nggak ada, tapi kadang menyakiti seseorang itu. Bagus sekali. Wah, itu bisa jadi esai ya. Oke, ini tidak ada tapi itu bisa menyakiti, kemudian dicari contoh-contohnya. Oke, menyakiti siapa, targetnya yang mana, dampaknya apa. Oke, jadi kajian sastra itu seperti itu. Langkah awalnya bagus sekali, reaksinya Mas Nur Rahman bagus sekali. Kok pakai kata kentut? Nah itu bau sekali, kurang ajar ini. Mungkin lega dari orang yang mengeluarkan, tapi efeknya ada ketidaksopanan, mungkin ada kesombongan atau gimana. Yang impactnya kepada siapa? Gitu ya. Bagus sekali Mas Nur, bagus sekali. Bagus sekali. Saya akan meminta siapa yang belum berkomentar. Ada yang ingin berkomentar lagi? Oke. Mas Dimas tentang puisi Dewi Teknologi Bersabda, bagaimana Mas Dimas? Tanggapannya? Jadi saya menuliskan semakin besarnya pengaruh teknologi. Apakah di dunia jin ada juga teknologi? Jin yang mana ini? Jin BTS, Worldwide Handsome atau jin apa? Di dunia gaib kan Bu. Oke. Di alam jin. Oke. Bagus sekali. Dunia gaib. Teknologi itu kan menyusup ke semua generasi, termasuk kayak seperti ada pepatah, anak itu dilahirkan langsung bisa menggunakan teknologi. Jadi saya berpikir apakah di dunia jin teknologi ini juga ada. Mungkin di sana namanya telepati messenger, telepati, telekomunikasi lewat perantara hati. Mungkin antara pocong dengan genderuwo sedang ngechat, sedang mengunggah sesuatu yang sedang ngerasani manusia, mungkin sedang ngerasani manusia. Ada manusia yang kayak gini, ada yang manusia kayak gitu. Mungkin obrolan-obrolannya seperti itu. Wow, oke. Ya, oke, selalu deh. Oke, saya tidak menganaktirikan yang lainnya ya. Mas Dimas itu contohnya pembelajar tapi juga pengajar karena dunia gaib. Nah, Mas Dimas menyentuh ke ada filsafat banyak sekali yang dibicarakan tadi oleh Mas Dimas. Imajinasinya luar biasa. Sastra itu harus begitu. Puisi itu menjadikan kita siapa saja yang kita ingin. Saya belajar banyak dari Mas Dimas. Saya ingin jadi dia. Ada pocong, ada genderuwo. Aduh kok pas ada ngecat, ada ngerasani manusia. Saya itu di puisi kumpulan bahasa Jawa itu saya menulis satu tentang genderuwo. Genderuwo yang jadi aku genderuwo istilahnya ya. Itu nikmat sekali karena kita kemudian keluar dari diri kita sebagai manusia dan mencoba memakai imajinasi, memikirkan yang dipikirkan oleh si genderuwo itu ya. Nah itu tanpa batas kreativitasnya, imajinasinya, tapi juga ada semacam
pengakuan ya, manusia itu bisa keterlaluan sekali dengan teknologi. Gila, ada yang menyakiti, ada yang kentut, ada yang Kardashian itu menjual plastik yang luar biasa. Itu tidak realistis. Terus krim pemutih katanya, nah itu tadi, itu kapitalisme, kolonialisme. Saya ingin bilang kepada adik-adik perempuan di sini, you are all beautiful. Saya cantik, yang berkulit coklat, yang berkulit putih sedikit, yang pakai jilbab, yang semuanya. Jangan merasa galau karena kita dibombardir oleh, dalam hal ini, globalisme, kapitalisme. Saya menulis puisi tentang white cream dalam bahasa Inggris. Kemudian banyak tentang Kardashian yang menurut saya tidak sehat ya, keterlaluan, tidak jujur, menjual harapan-harapan dan bukan sesuatu yang realistis ya. Itu salah satu contohnya. Jadi teknologi ya. Ya, oke. Saya kira cukup di sini. Sudah banyak tadi kita melakukan kegiatan-kegiatan dan sudah saya sisipi teori-teori feminisme yang sudah saya presentasikan dengan konteks saya yang seperti kalian, meskipun saya lebih tua tapi saya lahir dibesarkan di Jawa, jadi hubungan dengan ibu seperti itu, lingkungan, kritik-kritik kepada apa yang ada di sekitar saya, terhadap pemerintah saya sendiri. Saya menulis banyak tentang hutan karena saya suka sekali pohon. Jadi saya serahkan kembali kepada Pak Dipa. Senang sekali bisa berkenalan, berinteraksi dengan kalian semua. You are still my favorite people. Semoga nanti kita bisa ketemu, kita bertemu semoga di kuliah umum ya. Dan kalau nanti saya pulang, kita bisa ketemu, mungkin bikin acara di kampus atau gimana gitu deh. Saya dengan senang hati akan menerima undangan kalau ada undangan dari Pak Dipa. Oke, jaga-jaga kesehatan nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dipa. Terima kasih Bu Yasinta, luar biasa sekali. Saya sehari ini ikut 2 sesi Ibu itu nggak bosan-bosan. Ya karena energinya luar biasa dan itu menulari saya ya. Termasuk puisi-puisinya. Jadi tadi saya catat ada yang terlewat di sesi pertama, sesi kedua bisa saya lengkapi ya. Luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih Ibu. Nanti masih ada untuk yang pertemuan terakhir untuk yang kuliah biasa, program rekognisi. Kemudian nanti ada kuliah umum yang tanggal 11 kalau tidak salah. Nanti tentu saja untuk yang kuliah umum hadirinya tidak hanya kelas yang ini dan tadi pagi, tapi juga lebih banyak lagi. Ya. Oke, kita sempat berfoto nggak? Coba dong menyalakan videonya, foto bersama yuk dengan saya, karena kan kemarin lupa, yang tadi lupa. Oh. Buka yuk. Ya boleh. Ya. Ayo kameranya dinyalakan. Ya webcamnya dinyalakan bareng sebentar saja. Sebentar saja dengan Bu Yasinta. Sudah siap nggih? Makasih. 1, 2. Lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi. Saya pamit dulu ya, Pak Dipa. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Selamat berdingin-dingin di sana. Iya, sampai ketemu lagi Bu di sesi berikutnya minggu depan. Ya. Matur nuwun. Sami-sami. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Yasinta. Ini buat Anda semua. Saya seperti biasa menutup dengan teori, karena kalau tidak ada teori nanti jenengan kosongan ya tidak baik. Ya, ini mungkin juga mungkin Mas Demas yang sinyal saya kemarin sudah ada yang memberitahu belum? Belum Pak. Ada apa ya Pak? Matikan tidak apa-apa. Ada ya. Jadi ini kamera punya saya juga saya matikan karena sinyal saya tidak stabil. Begini,
yang minggu kemarin, yang hari Senin, kelas yang sama, jenengan kan menulis ini kan, apa Tuhan sudah mati dan seterusnya dan seterusnya. Iya, Pak. Sudah ada yang menyampaikan belum? Belum. Ini juga nanti terkait dengan yang materi hari ini juga perlu saya Lah, mengapa saya perlu menyampaikan pada jenengan? Karena begini, mungkin teman-teman lain juga waktu itu mendengar, saya segarkan kembali. Jadi begini, God is taught ya, atau God is dead, itu ungkapan yang sangat terkenal dari filosof yang bernama Nietzsche ya, tulisannya Nietzsche begitu, panggilannya Nietzsche ya. Kemudian ada lagi ungkapan lain yang mirip dengan itu terkenal juga pengarang kematian pengarang ya. Jadi ada dua yang terkenal terkait dengan kata mati ya. Oke, kalau pengarang mati atau kematian pengarang itu yang mencetuskan adalah Roland Barthes ya, tulisannya Roland Barthes ya. Oke, kalau yang masalah Roland Barthes, saya ada tulisan di blog saya tentang itu dan saya juga sedang menulis tentang itu untuk artikel jurnal. Nah, kalau yang God is taught atau God is dead, saya kebetulan tidak ada tulisan tentang itu, tapi saya bisa memberikan gambaran bahwa begini, semua itu kadang baliknya pada dua hal ya. Tapi yang paling utama adalah worldview. Worldview itu cara pandang dunia. Nietzsche itu ketika menulis dengan ungkapan God is taught itu dari buku yang kemudian terkenal ya, Dus Spoke Zarathustra ya, Zarathustra itu konteksnya adalah waktu itu Eropa mengalami masa Renaissance ya, atau Aufklärung atau Fajar Budi. Masa itu adalah masa sudah abad ke-8 Eropa. Di masa abad ke-8 Eropa, dan ini tidak terjadi di kebudayaan manapun di seluruh dunia, ya. Kalau kita dulu di SMA diajari bahwa perjalanan kebudayaan dunia itu ceritanya itu tanda petik bicara tentang revolusi industri, tarik ke belakang Renaissance, tarik ke belakang lagi abad ke-8. Itu kalau di dalam kritik hegemoni itu kita sebutnya penulisan sejarah yang eurosentris. Ada bagian dari misalnya peradaban Cina yang menemukan mesiu dan kertas, kemudian ada peradaban Arab atau Islam yang menyambungkan ketika Eropa itu masih mengalami abad ke-8. Jadi ada bagian dari kebudayaan lain yang turut berkontribusi terhadap kemajuan dunia sekarang, itu tidak ditampilkan. Ya. Oke, ketika kita tahu bahwa ada abad ke-8 dan Renaissance, ya, abad pencerahan, Renaissance itu, di abad ke-8 itu ada permusuhan antara gereja dengan ilmu pengetahuan. Yang paling terkenal itu kasusnya Galileo Galilei ya. Tapi sebenarnya ada kasus lainnya ya, seperti Nicolaus Copernicus yang dia hanya kemudian bukunya tentang heliosentris itu baru bisa terbit sesudah dia mati misalkan, atau Galileo Galilei yang kemudian diadili karena bicara tentang heliosentris bukan geosentris, dan banyak hal ya, bahkan ada pembunuhan, pembakaran terhadap ilmuwan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya membuat Eropa ketika masuk kepada masa Renaissance itu ada semacam reaksi yang berlebihan di dalam memusuhi agama. Bahkan juga timbul dengan ada materialisme ya, materialisme yang bicara tidak tentang Tuhan ya, kekecewaan, tidak hanya kekecewaan tapi juga begini, ada semacam pendapat bahwa tidak hanya Tuhan yang mati, tapi ide tentang adanya Tuhan itu dimatikan. Karena segala sesuatunya dianggap bisa dijelaskan dengan sains. Ya. Nah, konteks God is taught itu plus ada tradisi di dalam Yudeo-Kristen berkenaan dengan alegori Tuhan bisa mati. Ya. Di dalam Bible itu ada Tuhan bisa dikalahkan, ya. Dan juga di dalam alegori kisah Yesus Tuhan bisa mati. Jadi dua hal tadi, sejarah abad ke-8 ke Renaissance, kemudian perkembangan filsafat Eropa ya, yang bercabang-cabang, ada yang materialisme tadi, plus tradisi Yudeo-Kristen, istilah God is taught atau God is dead itu muncul. Ya. Jadi
sama juga ketika bicara Roland Barthes, itu sebenarnya juga ada kaitannya dengan metafisikanya Eropa misalkan. Tapi itu pembicaraan yang lain ya. Maksud saya begini. Tadi sebenarnya Bu Yasinta, ya, meskipun saya tidak selalu sama dengan apa yang beliau sebarkan atau beliau perjuangkan, tapi ada hal yang tadi sudah beliau sampaikan, bahwa kita itu terlalu, tanpa kita sadari, kita itu selalu mengekor apa yang ada di barat itu. Kadang kita lupa di barat sendiri mereka pro kontra misalnya. Nah, ketika kita masuk misalkan di dalam feminisme, di buku yang sudah Anda punya, ya Anda bisa baca di Kritik Sastra Feminis, misalkan di halaman 257-258, kita akan dapati bahwa feminisme Prancis itu berbeda dengan feminisme Swedia dan Inggris. Feminisme Eropa Barat itu dikritik oleh feminisme Amerika Utara, Kanada, dan Amerika Serikat. Kemudian di dalam perjalanan feminisme sendiri ada gelombang-gelombang dan kemudian ada semacam, saya tidak bilang mazhab ya, saya tidak bilang school, istilahnya itu memang kelompok-kelompok tersendiri begitu. Ya, kelompok-kelompok tersendiri. Jadi misalkan di Amerika Utara itu kan Kristennya kuat, juga ada misalnya feminisme relasional. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu memang ada hal yang berbeda, tidak bisa disangkal itu. Sehingga yang diperlukan adalah kerjasama dan sebagainya. Sedangkan kalau misalkan Prancis frontal sekali, laki-laki dan perempuan harus setara absolut. Ya, laki-laki tidak boleh memaksa perempuan untuk punya anak, karena tidak semua perempuan itu pengen punya anak. Sebabnya apa? Ini dalam tulisan feminis Prancis ya. Ketika perempuan punya anak, dia secara fisik menjadi jelek. Perutnya ketika melahirkan menjadi keriput. Menyusui membuat payudara itu longgar ke bawah. Sesudah melahirkan anak, hormon berubah. Lebih cepat tua, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk misalkan pantat menjadi tidak seksi lagi. Ya. Jadi kalau misalkan kita bertanya-tanya mengapa di barat orang jumlah pertumbuhan penduduk itu kurang, itu tidak hanya karena biaya anak waktu itu tinggi, tapi sekarang sebenarnya bisa dikatakan relatif karena negara memfasilitasi, ya karena merespon pertumbuhan penduduk yang minus ya. Banyak negara di Eropa itu pertumbuhan penduduknya itu bisa dikatakan mendekati min ya. Jadi bukan hanya 0, tapi sudah mulai mengkhawatirkan. Itu ya karena tadi lebih baik memelihara anjing ya, makanya di film-film kan begitu. Bahkan misalnya punya anak itu keputusan besar gitu. Konteks kalimat keputusan besar kita dengan apa yang diomongkan orang-orang barat di film itu konteksnya beda. Mereka itu konteksnya itu imbas terhadap bentuk fisik mereka. Ya, kemudian hal-hal lainnya. Itu contoh. Jadi di buku yang sudah Anda punya sendiri, ya kita bisa belajar bahwa di Eropa sendiri feminisme berbeda. Kemudian kalau kita bisa lihat dalam konteks seperti Bu Yasinta tadi sebutkan, ada istilahnya partikularitas ya. Jadi ide feminisme itu tidak universal. Sebabnya apa? Pengalaman orang beda-beda. Sistem patriarki di seluruh dunia juga berbeda-beda. Ya. Yang repot adalah terkadang perempuan kulit putih dengan feminismenya itu merasa superior dan merasa butuh menguliai atau mengarahkan pergerakan perempuan di negara-negara berkembang, di negara-negara perempuannya yang berkulit coklat dan lain sebagainya ya. Seperti kita sebutannya orang berkulit coklat ya. Kemudian selain itu juga peran dari misalkan ya lembaga donor Amerika Ford Foundation, ini satu contoh saja, di Indonesia, di Brasil, India itu sangat kuat. Banyak organisasi, lembaga donor, semodel Ford Foundation itu kerap kali melakukan perekayasaan sosial di suatu negara. Negara-negara yang berkembang, negara-negara besar yang kira-kira menguntungkan untuk, loh Pak, kok mengapa menguntungkan? Ya karena ada kaitannya dengan subordinasi gerakan sebenarnya. Jadi menjaga hegemoni kekuasaan itu
Misalkan ya, kita bicara demokrasi. Mengapa sih negara lain butuh demokratisasikan? Karena akan menjadikan pengusung utama itu menjadi epicentrum pusat. Sedangkan lain-lainnya akan menjadi pengekor. Jadi nilai strategisnya di situ. Karena dengan demokrasi, hak asasi, dan nanti merembet ke sistem ekonomi, itu akan merembet pada banyak hal. Perbankan, ya, sosial politik, endorsement nilai-nilai tertentu. Jadi tidak sesederhana dalam waktu dekat dapat keuntungan, tidak. Jadi itu ya, itu kalau jenengan tertarik, jenengan bisa baca hal-hal yang terkait dengan Antonio Gramsci ya, terkait dengan hegemoni. Kemudian terkait dengan kritik sastra feminis, untuk Anda semua nanti Anda bisa baca kalau tidak salah di halaman 277. Jadi di situ nanti Anda bisa dapati bagaimana, jadi bukan hanya kita belajar bagaimana perempuan mengartikulasikan apa yang ada di pikiran dan pengalaman hidupnya, tentu saja beda dengan apa yang dipikirkan laki-laki dan pengalaman hidup yang dialami laki-laki atau pengalaman hidup yang dilihat laki-laki dialami perempuan. Kan beda. Anda bicara pengalaman Anda sendiri, tentu berbeda dengan ketika ada orang lain menuliskan pengalaman Anda. Nah, feminisme itu seperti itu. Jadi, terkait dengan bagaimana perempuan bersuara, mengekspresikan pengalamannya. Tadi Bu Yacinta kan sudah menyinggung ya, hamil, melahirkan itu seperti apa. Terus maaf, misalnya ada isu tentang seks ya. Seks menurut perempuan itu bagaimana? Selama ini kan seolah-olah laki-laki saja yang bercerita dan seterusnya. Kemudian ada hal lainnya misalkan. Di halaman 277 Anda akan belajar bagaimana relasi laki-laki dan perempuan dituliskan dalam sebuah teks. Ya. Kemudian bagaimana membaca sebagai perempuan, mengkritik sistem patriarki dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi sekali lagi titik utama dari perbincangan kita tentang teori-teori dan banyak hal itu jangan lupa tentang worldview ya. Sama juga tadi Bu Yacinta sebenarnya juga bicara tentang hubungan anak dengan ibu. Itu beda karena Barat itu tidak ada istilah birrul walidain karena semua dianggap sama. Itu melihat ibu pun berbeda dengan kita yang mengenal surga di bawah telapak kaki ibu, ada konsep birrul walidain, percaya hari pembalasan sesudah kita meninggal, ada konsep durhaka pada orang tua. Di sana kan tidak ada. Ya. Itu baru satu hubungan saja antara anak dengan ibu. Belum lain-lain antara suami dengan istri, istri dengan suami, Anda dengan mertua, ya, Anda dengan orang tua, bapak tidak hanya ibu. Itu beda karena pandangan dunianya berbeda. Tidak hanya melihat bagaimana menjadi manusia, tapi bagaimana menjadi manusia terkait dengan manusia lain, terkait dengan hidup dan mati, dan seterusnya, termasuk dengan lingkungan sekitar. Oke, jadi Anda kalau ketemu dengan isu feminis, terus juga perlu saya sampaikan juga, misalkan kita bicara tentang feminisme dalam Islam, kita juga harus berhati-hati. Misalkan ini video saya nyalakan, saya punya misalkan seperti ini, ada namanya Abidah Al-Khalaiki. Abidah Al-Khalaiki ini termasuk penulis, orang menyebut feminis muslim ya. Tapi sebenarnya kalau dengan iseng-iseng Google ya, dia termasuk orang yang dididik oleh Ford Foundation ya. Dididik itu bisa diartikan macam-macam lah. Intinya jadi Google saja ya. Ford Foundation kiprahnya kalau tidak salah saya singgung di buku saya deh. Jadi tidak hanya di bidang keperempuanan ya, isu-isu sosial tuh foundation tuh banyak melakukan perekayasaan sosial. Perekayasaan tuh social engineering ya. Jadi pengarahan sesuatu isu, terus beberapa orang diseleksi, diciduk, dididik dan seterusnya. Nah, tapi bukan tentang abidahnya yang hendak saya bicarakan, tapi apa yang disebut abidah di dalam karya-karyanya. Abidah itu menyebut dua nama, Fatimah Mernisi dan satunya lagi Rifat Hasan apa Hasan Rifat saya lupa. Fatimah Mernisi itu juga ada seorang kiai itu suka sekali mengutip Fatimah Mernisi ya. Mengapa kiai Pak mengutip begitu ya? Mungkin karena beliau
mengekor saja, kelihatan hebat, good on paper, lupa bahwa ada perbedaan worldview antara Barat dengan Timur. Jadi Fatimah Menenisi ini memang tulisannya berbau Islam, tapi penafsiran hadisnya itu dikritik banyak orang ya. Contohnya oleh Yunahar Ilyas, kemudian Hidayat Nur Wahid, kemudian itu sekedar 2 nama saja lokal ya Indonesia. Di luar negeri banyak juga yang cara menafsirkan hadisnya itu bisa dikatakan mengandung manipulasi ya. Kemudian ada yang Rifat Hasan atau Hasan Rifat itu dikritik kan karena ada beberapa bagian yang mengekor tradisi sebut saja tradisi agama lain begitu. Nah, ini kan mencampur-campurkan itu kan kalau awam baca wah kelihatan keren, masuk di akal, tapi lupa bahwa ada worldview yang berbeda. Ya, nanti kalau Anda serius belajar tentang ini, semoga ingat perbedaan worldview itu ya meskipun sama-sama masuk di akal, ada hal tertentu di balik itu yang beda, hikmahnya beda, nilainya kalau tanda petik Anda yakin dengan Islam, nilainya beda. Yang satu melihat Tuhan, menempatkan Tuhan, nasihat dari Rasulullah SAW. Yang satunya lagi bicara Tuhan itu dalam konteks yang berbeda. Kadang saya bercanda, berbicara Tuhan hanya sebagai retorik. Misalnya begini, ya kan Tuhan menciptakan manusia sama, tidak peduli laki-laki dan perempuan. Hanya sebagai retorik. Tapi ketika iya benar, kalimat itu benar, tapi Tuhan juga memberikan petunjuk laki-laki dan perempuan itu secara biologis saja sudah berbeda. Benar tidak? Benar, tidak bisa disangkal itu. Kemudian di dalam peribadatan lain. Ya, contoh makam Rasulullah SAW kan hadis kan perempuan dibebat kafannya berapa kan beda, laki-laki berapa beda. Itu sing masalah mati. Sholat pun beda, posisinya bagaimana, jahar sirnya, amin subhanallahnya misalkan dan seterusnya. Ya. Tapi kalau di orang yang mengatakan tadi, oh, Tuhan mencari diajak kepada piknik kepada Quran atau hadis, bicaranya sudah lain. Loh, itu kan gini dan gitu. Ya, itu yang saya sebut, mereka menggunakan istilah Tuhan, simbol-simbol agama, tapi hanya untuk retorik. Ketika mereka dihadapkan pada teks, nanti mereka bicaranya lain. Dan bagi kita, bagi Anda sudah bertemu sudah saya wanti-wanti seperti ini, semoga tidak kaget. Dunia itu seperti itu ya. Kadang ada orang yang bermain-main, kadang ada orang yang kurang ajar. Ya, kalau nasihat dari Pak Dipa, mantep-mantep. Ya, begitu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih yang luar biasa pada Anda semua. Tanggal merah sudi hadir di acara ini, bahkan molor seperti ini. Saya mohon maaf ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.